Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada salah satu hadis yang sangat masyhur dan ini diriwayatkan oleh berbagai ahli hadis yang cukup masyhur juga, bukan cukup lagi, sangat masyhur gitu loh. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian diriwayatkan pula oleh siapa? Oleh Bukhari, oleh Muslim dan lain sebagainya. Jadi semua ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Isi hadisnya itu adalah diantaranya ketika mengucapkan Alhamdulillah, ketika mengucapkan surah Al-Fatihah ini, dan ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah pun berkata, Zakaroni abdi. Gimana Pak? Zakaroni abdi. Apa artinya? Hambaku telah mengingatku. Jadi ketika seorang hamba atau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah berkata, Zakaroni abdi, hambaku telah mengingatku. Apa pesan yang ada di balik itu Pak? Ada yang bisa menjelaskan nggak apa pesan di balik itu? Kenapa ketika seorang hamba mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan Zakaroni abdi? Ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah karena orang yang benar-benar faham tentang Bismillah dan mengucapkan Bismillah itu adalah orang-orang yang faham bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah. Jelas gak? Makanya para ulama-ulama ahli tasawuf mati. Nah, makanya para ulama-ulama ahli tasawuf ketika menafsirkan Bismillah itu begini, baknya itu memiliki arti bikana makana. Gimana Pak Bu? Bikana makana artinya apa? Olehku telah terjadi semua yang terjadi, dan olehku pula akan terjadi apa yang akan terjadi. Gimana Pak? Bu? Olehku telah terjadi apa yang telah terjadi, dan olehku pula akan terjadi apa yang akan terjadi. Ucapan ini itu harusnya jadi kesadaran. Ketika mengucapkan Bismillah, ingat pada satu hal, oleh Allah telah terjadi semua yang telah terjadi, dan oleh Allah akan terjadi semua yang akan terjadi. Kalau kita sudah sadar pada hal ini, maka baru Allah benar-benar mengatakan kepada kita, Zakaroni abdi. Jelas Pak? Ketika kita mengucapkan Bismillah belum benar-benar memahami hal ini, jangan harap-harap Allah benar-benar mengatakan Zakaroni abdi. Kenapa demikian? Karena kesadaran tentang siapa diri kita, kesadaran tentang siapa diri kita itu adalah perintah yang pertama diperintahkan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita tahu ada satu nazam, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Paling awal yang wajib pada manusia
yakni makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Nah, sekarang itu orang-orang mengatakan makrifat itu hanya ilmu wali, padahal makrifat itu adalah ilmu yang paling awal harusnya dikenal oleh setiap orang. Coba saya tanya, Bu, Pak, makrifat ilmu umum apa ilmu khusus? Jawab dong. Makrifat ilmu umum apa ilmu khusus? Bukan, khusus. Kebanyakan ngecapnya khusus. Padahal makrifat itu ilmu umum. Kita itu menganggap ilmu makrifat, ilmu mengenal kepada Allah itu sebagai ilmu khusus untuk para wali. Padahal ilmu makrifat itu ilmu umum untuk semua orang. Makanya ketika wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pesannya apa? Di balik hal itu Allah menyampaikan kepada Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ingatlah Tuhanmu yang menciptakan, kalau kata kita. Dan itulah ilmu makrifat. Mengingat Tuhan yang menciptakan itu adalah ilmu makrifat. Jelas Pak, Bu? Makanya kita contoh surah Al-Alaq, ketika kita menyebutkan bismillah itu, coba kita bayangkan, kita tidak pernah minta mata kita untuk bisa melihat. Ada pernah yang minta mata kita supaya bisa melihat, ada enggak? Enggak ada kan? Tapi dikasih sama Allah. Adakah di sini yang minta jantungnya supaya berdetak? Kan nggak ada kan, tapi dikasih sama Allah. Adakah di sini yang minta supaya ginjalnya itu bergerak ketika tidur atau bekerja ketika dia tidur? Tidak ada kan? Atau adakah di sini yang bermaksud? Misalkan saya nanya pada satu orang, misalkan, Pak mau kemana? Mau bernafas, ada gak? Yang ngomong kayak gitu. Saya mau bernafas dulu nih, kan nggak ada kan? Tapi nafas terus jalan. Pak mau kemana? Saya mau menggerakkan jantung nih, kan nggak ada kan? Tapi jantung terus berdetak. Siapa yang menggerakkan itu? Harusnya bisa menjawab sampai sana. Allah. Kita berdiri. Nah, dari duduk kemudian kita berdiri, itu berapa sel otak yang terlibat ketika kita melakukan hal tersebut? Coba kan kalau kita stroke kan, boro-boro bisa berdiri gitu kan kalau stroke gitu loh. Mau menggerakin tangan juga kan gak bisa. Kita masih bisa dari duduk berdiri, duduk berdiri. Sel-sel otaknya masih nyambung semua. Coba kalau sama Allah dikasih stroke, wah udah susah tuh. Nah gitu loh. Jadi ketika mengucapkan bismillah, baca yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian semua, apakah kalian semua tidak melihat? Melihat apa? Melihat kekuasaanku, kata Allah. Lihat rambut. Saya buka, kemudian punya rambut. Rambut panjang, suka manjangan, suka manjang atau tetap manjang? Saya tanya, ada golongnya enggak Pak? Tahu golong enggak sih? Golong itu apa tuh? Bahasa Indonesia. Golong.
buat ngegulung gitu, buat ngegulung gitu ya, buat ngegulung. Di kepala ada buat gulungannya enggak? Enggak ada kan? Tetapi kau kenapa? Nah, itu gulungan itu bahasanya golong, bahasa Sundanya itu golong ya. Di kepala itu enggak ada gulungannya. Tapi kok kenapa rambut bisa panjang terus? Kadang 1 minggu sekali dipotong atau 1 bulan sekali dipotong. Tapi ketika kita melihat alis, ya, coba kita lihat alis sama bulu, sama rambut sama bulu. Tapi kok kenapa alis enggak manjangan? Di mana remnya itu? Oh, kalau alis jadi manjang terus, seminggu sekali manjang kan repot, Pak. Mau ngapain Mas? Datang ke salon ini mau cukur alis nih. Ini alis sudah nutupin kan repot kan. Tetapi kok kenapa rambut yang ada di kepala manjang terus, jadi panjang terus, tapi kok yang di mata, yang di alis ada remnya. Makanya ngucapin Bismillah, Bismillah. Semuanya oleh Allah. Sekarang gigi. Bayi yang baru lahir udah punya gigi belum? Belum. Semuanya kan pasti lemes aja gitu. Tapi beranjak gede punya gigi, tumbuh gigi. Udah giginya tumbuh 1 senti, nggak manjangin lagi. Coba kalau seandainya giginya setiap waktu jadi terus panjang, semakin bertambah waktu terus panjang kan repot. Siapa yang bikin rem tuh? Ada remnya nggak tuh di balik busi kita? Iya kan? Nah itu makrifat tuh kayak gitu tuh. Melihat apa yang ada dalam diri kita, menafakuri apa yang ada dalam diri kita, jantung bisa berdetak. Kita menggerakkan tangan ke sini, terus ke sini. Itu berapa sel otak tuh yang bekerja tuh? Orang stroke gak bisa kayak gini. Jangankan menggerak tangan ke kanan ke kiri, gini aja nih. Ini ada berapa sel otak yang bersambung gitu loh, yang terlibat ketika kita begini nih. Orang stroke bisa? Susah, Pak. Sama siapa tuh? Sama Allah. Hei manusia-manusia, ingat tuh dalam diri kamu, aku menitipkan kekuasaanku. Coba dong tengok, kata Allah. Coba tengok diri kalian. Dari luarnya, dari jasadnya, belum hatinya, belum pikirannya, belum otaknya itu, belum perasaannya. Coba dong lihat dong, kata Allah kepada manusia. Coba dong lihat. Supaya kalian itu mengenalku. Kalau kalian sudah mengenalku, aku pun akan mengingatmu, kata Allah. Itulah zikir. Jadi kita mengingat diri, kemudian mengingat Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak memberikan saya mata bisa melihat, mana mungkin saya bisa melihat. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menggerakkan kaki kami ke masjid, mana mungkin aku bisa berada di masjid. Ya Allah. Dari itu, kalau sudah bisa mengatakan seperti itu, kita mengucapkan La ilaha illallah, itu benar-benar. Jelas, Pak? Kita mengucapkan La ilaha illallah itu lahirnya dari hati, bukan hanya di mulut. Karena kita sudah menembus kesadaran itu. Nah, itulah yang dimiliki oleh para sahabat, para aulia. Kenapa zikirnya para aulia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab lahirnya bukan dari mulut, tetapi dari kesadaran mereka, dari perasaan kita. Dari perasaan mereka gitu loh. Allah dekat apa jauh, Bu? Pak?
Dekatnya Allah itu maknanya gimana sih? Hah? Coba Pak Ustaz, makna dekat itu gimana Pak Ustaz? Allah itu kan maha dekat. Makna dekat itu gimana maksudnya? Gak apa-apa, jawab aja. Yang kita tahu aja gitu loh. Hah? Tidak berjarak. Ya iya dong, kalau dekat pasti tidak berjarak ya kan. Tetapi makna lainnya gitu lah. Kalau dekat kan pasti tidak berjarak nih. Nah, makna dari tidak berjarak itu gimana maksudnya gitu loh. Bisa. Nah, itulah salah satu makna Allah Maha Dekat. Allah Maha Dekat itu salah satunya Allah itu menggerakkan kita tanpa kita minta, menggerakkan sel otak kita agar nyambung dengan kaki, sel otak kita agar nyambung dengan tangan, sel otak kita agar nyambung dengan lidah, sel otak kita agar nyambung dengan semua anggota tubuh kita. Allah Maha Dekat. Makanya nyari Tuhan itu jangan nyari jauh gitu loh, nyari di diri saja gitu loh. Coba lihat diri gitu loh. Makanya innallaha qaribun min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher nadi gitu loh, urat leher gitu loh. Kenapa? Ya, karena Allah yang menggerakkan. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya karena Allah yang menggerakkan kita, tetapi Allah menggerakkan orang yang ada di depan kita. Allah menggerakkan apa benda-benda yang ada di depan kita. Nih, ini benda ini tercipta dari atom-atom. Kalau tanpa kuah, tanpa energi, gak mungkin ini bisa menyatu kayak gini nih. Baca dong ilmu alamiah dasar kan. Ini kan semuanya terbentuk dari atom gitu kan, atom-atom. Bisanya bersatu ini karena adanya energi. Siapa yang menciptakan energi? Lihat ke depan ada Allah, lihat ke samping ada Allah, lihat ke kiri ada Allah, ke bawah ada Allah, ke atas ada Allah, ke belakang ada Allah. Jadi kita itu kayak ikan yang hidup di air, Pak. Di depan air, di samping air, di belakang air, di bawah air, di atas air. Makanya timbullah kesadaran Allah itu meliputi semua yang engkau ketahui. Dalam diri kita Allah menunjukkan kudratnya. Lihat ke depan kita, orang-orang di depan kita menggerakkan. Allah menggerakkan orang di depan kita. Allah menggerakkan ini atau menetapkan ini meja supaya semua unsur-unsur atomnya ini menyatu. Kalau tanpa kuah, tanpa energi dari Allah, gak mungkin nih si meja ini menyatu nih. Udah tercecar semuanya nih. Nah, itulah Allah. Makanya zakarani abdi, ketika seseorang mengucapkan bismillah, maka Allah mengatakan dia telah mengingatku. Makanya ketika sholat ya Bu, Pak, pesan nih, ketika baca bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bayangin tuh kudrahnya Allah, kehendaknya Allah ke dalam diri kita. Bayangin tuh, Allah menggerakkan tangan kita, terus menggerakkan mulut kita untuk mengucapkan takbir itu. Ya Allah, Masya Allah, Kau telah menghendaki saya seperti ini. Ya, gitu. Baru ketika kita sudah mengingat itu, Allah berkata kepada kita, zakarani abdi, hambaku telah mengingatku. Jelas Pak? Nah, itulah zikir.
Kenapa sampai sekarang kita berzikir itu seringkali tidak pernah diijabah, susah diijabah sama Allah? Kenapa? Salah satu penyebabnya kita tidak pernah ingat sama Allahnya. Sekarang bapak ibu misalkan baca surah Waqiah nih tiap malam. Yang bapak ibu ingat apa? Pengen kayaknya apa ingat Allahnya? Jelas Pak Bu? Kita misalkan baca surah Waqiah tiap malam, yang kita ingat itu kan pengen kayaknya. Ya enggak? Ya Allah, saya tuh pengen kaya, ya, yang diingat berarti siapanya? Pengen kayanya, bukan Allahnya. Makanya wajar sama Allah, mungkin Allah berkata, kamu mah minta mulu, ingat ke sayanya enggak. Makanya jadi wali dulu dong, makrifat dulu dong sama Allah. Kalau udah makrifat, udah kenal sama Allah, ingat terus sama Allahnya, bukan tujuannya. Nanti gak usah dipinta juga sama Allah dikasih gitu. Orang kayak gitu tuh. Makanya orang yang benar-benar mengingat Allahnya, kata Allah, fadkuruni azkurukum. Ya, kan jelaskan ayatnya kan. Ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat engkau. Maknanya gimana? Kalau kita sudah mengingat Allah dengan benar, kita ingatnya kepada Allahnya nih, bukan kepada hajat kitanya nih. Engkau tidak minta juga, aku akan beri gitu loh. Makanya orang-orang kayak gitu, tangannya tangan Allah, matanya mata Allah, pikirannya pikiran Allah, hatinya hati Allah, kakinya kaki Allah. Sekarang ada salah satu, misalkan saya ambil contoh, ada kisah Khalid bin Walid. Siapa Bu? Pak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah salah satu sahabat yang pernah diracun ketika beliau itu berkunjung kepada satu kampung. Diracun dengan racun yang paling berbahaya. Disuguhi racun. Yang dibaca oleh Khalid bin Walid apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, wa fi ba'd riwayah wa huwas samiul basir. Kita suka baca doa itu? Hah? Suka. Berani enggak kalau sekarang saya suguhi racun ke bapak baca zikir itu, berani enggak tuh? Hah? Berani enggak tuh minum itu racun tuh? Misalkan saya suguhi ini racun, bapak kan suka mengamalin tuh bacaan itu tuh. Saya suguhin misalkan Pak Ustadz nih saya racun, coba amalin itu. Sanggup gak kita? Sanggup gak? Sanggup? Enggak kan? Wah misalkan ini bapak ini misalkan, nah saya coba lak. Ternyata 3 menit kemudian mati. Kenapa Khalid bin Walid bisa kuat? Tetapi kita meskipun mengamalkannya beribu-ribu kali, ya, beribu-ribu kali, tetapi ketika disuguhi racun, tetap aja ketika kita minum kita mati. Bedanya apa Pak? Karena Khalid bin Walid itu tiap langkahnya bersama nama Allah. Makanya di dalam zikir itu ada kalimat ma'at tuh, ma'asmihi, bersama namanya. Meskipun Khalid bin Walid tidak membaca itu, langkah Khalid bin Walid itu sudah bersama nama Allah. Geraknya Khalid bin Walid itu sudah bersama nama Allah. Cara berpikir Khalid bin Walid itu sudah cara berpikir yang bersama nama Allah. Kita sudah sampai level itu. Kita sudah sampai level itu belum? Belum kan? Kenapa? Karena kesadaran tentang penciptaan diri kita saja sudah tidak bisa dipahami, kadang tidak disadari gitu oleh kita.
Makanya pengen tidak memberikan madarat apa yang di langit dan apa yang di bumi, tujuannya, caranya adalah coba dong praktekkan ma'asmihi setiap langkah, bersama nama Allah setiap langkah. Itu baru zikir. Jelas Pak? Khalid bin Walid tangannya ma'asmihi, Khalid bin Walid mulutnya ma'asmihi, matanya ma'asmihi, telinganya ma'asmihi, hatinya ma'asmihi, pikirannya ma'asmihi. Kita kadang-kadang lisannya ma'asmihi bersama nama Allah, tapi hati kita pengen kaya. Kan udah gak ma'asmihi. Ya. Di masjid, kita datang ke masjid berjamaah, pengen kabul semua hajat. Kita ingatnya fadilah, kita ingatnya kepada fadilahnya, bukan ke Allahnya. Pantes berjamaah udah 40 hari nih, kok hajat saya nggak kabul-kabul. Yang diingatnya bukan Allahnya tapi hajatnya. Jelas Pak Bu? Makanya jangan aneh. Banyak hal seperti itu terjadi. Kalau dalam istilah Sunda, ngarap-ngarap buah cau, tangkal cau, tadi urus. Untuk istilah Sunda makanya gitu. Artinya apa? Kita itu seringkali mengharapkan buah pisang, tetapi kita tidak pernah mengurus pohonnya. Apa maknanya? Kita itu mengharapkan fadilah. Kita itu lebih sering mengharapkan fadilahnya, tetapi kita tidak pernah melakukan hal yang seharusnya. Kita mengharapkan pohon pisang, tetapi kita tidak pernah menanam pisangnya. Paham Pak? Ngarap-ngarap buah cau, tangkal cau, jadi urus gitu. Kalau dalam istilah Sunda itu, itulah ibadah kita itu kebanyakan kayak gitu, ngarap-ngarapnya fadilah terus, zikirnya sama Allah nggak diurus, itulah. Kalau orang sudah zikir kepada Allah, Pak, Bu, mereka itu malu minta. Rata-rata kalau orang sudah benar-benar ingat Allah, ma'rifat ke Allah, rata-rata mereka itu malu minta. Bisa bernafas juga, aduh ya Allah, udah untung ya Allah. Saya tidak pernah meminta kepada Engkau agar aku bisa bernafas ya Allah. Banyak tuh nikmat yang belum tersyukuri orang-orang yang marifat, makanya jarang minta itu di sana. Malu. Ini terlalu banyak nih nikmat yang belum disyukuri oleh saya nih. Saya bisa jalan juga belum bisa disyukuri gitu. Makanya mereka udahlah, nggak mau minta, saya mah sudah ingat Allahnya saja. Makanya ketika mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya difikirin Allahnya, fikirin sudah berapa tahun nikmat mata yang Allah berikan kepada kita belum disyukuri oleh kita. Fikirin sudah berapa tahun dari mulai lahir Allah ngasih telinga kita mendengar. Fikirin terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keberadaan kita duduk di sini ini adalah kehendak Allah. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki hal ini, saya duduk di sini, mana mungkin saya bisa duduk di sini. Itulah zikir yang sebenarnya, ingat Allahnya, bukan ingat kitanya. Timbullah kesadaran la maujuda illallah. Apa la maujuda illallah? Tidak ada yang wujud hakiki selain Allah. Saya bisa ada di sini karena diadakan oleh Gusti Allah. Makanya ketika mengucap la ilaha illallah atau bismillahirrahmanirrahim, ingat kebaikan Allah kepada kita. Semua nikmat yang ada dalam diri kita ada di sini, begini, saat ini, seperti ini, ada
adalah kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir. Itulah zikir. Makanya zakarani abdi. Kalau kita sudah bisa sampai ke level sana, Allah akan mengatakan, hambaku telah mengingatku secara benar. Jelas Pak? Nah, cukup ya, mungkin ya segitu saja dulu ya Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa mengamalkannya. Itu baru ya. Baru bismillah, baru bismillah. Kayaknya adalah pentingnya kita mengaji. Insya Allah ini sih nggak jauh dari ngaji diri sebenarnya, Ustaz ya. Kita mengingat waktu di Arifan itu awal dini ma'rifatullah. Awal mengenal agama adalah mengenal Allah. Artinya ya kita harus mengenali diri kita dulu baru kita mengenal Allah. Akhirnya gitu loh masalahnya. Kita sampaikan Ustaz ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Kalau enggak saya mau